Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pada bab 5 yang berjudul Kepribadian dan Nilai. Kelompok 5 terdiri dari 3 anggota, yaitu pertama, Zahra Putri Salsabila dengan NPM 20.01.02.0020, kedua, Agustina Setiarini dengan NPM 20.01.02.0024, dan yang terakhir saya sendiri, Gina Salsabila Tiljuir dengan NPM 20.01.02.0025. Kepribadian. Kepribadian atau personality adalah jumlah total cara-cara di mana seorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Seorang manajer perlu tahu cara untuk mengukur kepribadian agar membantu dalam pelaksanaan perekrutan kerja dan memprediksi penempatan kerja yang cocok untuk setiap karyawannya. Pembeda kepribadian ada dua. Yang pertama, hereditas. Hereditas atau heredity merujuk pada faktor yang ditentukan saat konsepsi, seperti biologis, fisik, dan pembentukan psikologis inheren. Penelitian membuktikan bahwa anak kembar identik yang dipisahkan sejak lahir mempunyai hereditas mempengaruhi 50% dari kesamaan kepribadian anggota dan lebih dari 30% kesamaan minat kerja dan hiburan. Hal ini dikarenakan gen orang tua yang menurun kepada anaknya. Yang kedua, karakteristik kepribadian atau personality traits. Karakteristik-karakteristik yang bertahan yang menjelaskan perilaku seorang individu. Usaha-usaha untuk mengidentifikasikan dan mengklarifikasikan karakteristik-karakteristik utama yang mengatur perilaku sering menghasilkan daftar yang panjang yang sulit digeneralisasikan dan memberikan sedikit panduan praktis bagi pengambil keputusan organisasi, kecuali indikator type Myers-Briggs dan model 5 besar. Indikator tipe Myers-Briggs atau yang biasa disebut sebagai MBTI adalah sebuah tes kepribadian yang mengelompokkan tempat karakteristik dan mengklarifikasikan orang dalam satu dari 16 tipe kepribadian. Yang pertama ada extrovert E versus introvert I. Orang extrovert ramah, pandai bersosialisasi dan percaya diri. Sedangkan introvert tenang dan pemalu. Yang kedua ada perasa S dan intuitif I. Tipe perasa praktis serta memilih rutin dan urutan. Mereka fokus pada hal detail. Intuitif tergantung pada proses, tidak sabar, dan melihat pada gambaran besar. Yang ketiga, memikirkan T versus merasakan F. Tipe yang memikirkan biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah, sementara tipe yang merasakan berpegang teguh pada nilai dan emosi pribadi mereka. Yang keempat, menilai J versus menerima P. Tipe yang menilai menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur, sementara tipe yang menerima lebih fleksibel dan spontan. Saya akan mengambil 2 tipe kepribadian dari total 16 tipe kepribadian. INFP versus ESTJ. INFP merupakan gabungan dari introvert, intuitif, merasakan, dan menerima, sedangkan ESTJ merupakan gabungan dari extrovert, perasa, memikirkan, dan menilai. Tes MBTI ini telah banyak digunakan oleh perusahaan besar, rumah sakit, dan institusi pendidikan. Namun, kebanyakan bukti bertentangan dengan kepribadiannya. Masalahnya, MBTI ini memaksakan seseorang masuk ke dalam satu tipe, seperti Anda adalah introvert atau extrovert. Tidak boleh keduanya. Walaupun banyak orang yang menjadi kedua-duanya pada tingkat tertentu. MBTI dapat menjadi alat yang bernilai untuk meningkatkan kesadaran diri dan memberikan panduan karir. Tetapi karena hasilnya cenderung tidak berhubungan dengan kinerja, manajer mungkin tidak seharusnya menggunakan sebagai sebuah tes seleksi bagi kandidat pekerjaan. Yang selanjutnya ada model kepribadian 5 besar.
Model kepribadian 5 besar adalah sebuah penilaian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar. Hasil skor tes dari karakteristik ini sangat baik dalam memprediksi bagaimana orang berperilaku dalam berbagai situasi di kehidupan nyata. Faktor-faktor 5 besar ada 1. Ekstraversi. Dimensi ekstraversi menampilkan level kenyamanan kita di dalam hubungan. Ekstrovert cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Introvert cenderung pemalu, penakut, dan tenang. Yang kedua ada keramahan. Dimensi keramahan merujuk pada kecenderungan seorang individu untuk memahami orang lain. Orang yang ramah cenderung kooperatif, hangat, dan mempercayai. Orang yang berskor rendah cenderung dingin, tidak ramah, dan antagonis. Yang ketiga ada kehati-hatian. Dimensi kehati-hatian adalah sebuah ukuran rehabilitasi. Orang yang sangat hati-hati cenderung bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan persisten. Mereka yang berskor rendah cenderung mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Yang keempat ada stabilitas emosional. Dimensi ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghadapi stres. Orang dengan stabilitas emosional positif tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Mereka dengan skor negatif tinggi merupakan cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Yang kelima, yaitu keterbukaan pada pengalaman. Dimensi ini mencakup kisaran minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka cenderung kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan yang dikenal. Berikut adalah tabel relevansi antara sifat 5 besar dengan perilaku organisasi. Yang pertama, stabilitas emosi. Mengapa itu relevan? Karena dengan tingginya stabilitas emosi, keuntungannya yaitu lebih sedikit pikiran dan emosi negatif, lebih tidak waspada yang berlebihan. Nah, pengaruhnya yaitu kepuasan hidup dan kerja yang lebih tinggi, serta level stres yang lebih rendah. Yang kedua ada ekstraversi. Mengapa itu relevan? Keahlian interpersonal yang lebih baik, dominansi sosial yang lebih besar, dan lebih ekspresif secara emosional. Lalu pengaruhnya yaitu kinerja yang lebih baik, kepemimpinan yang lebih baik, dan kepuasan kerja dan hidup yang lebih baik. Yang ketiga ada keterbukaan. Relevannya yaitu meningkatkan pembelajaran, lebih kreatif, dan lebih fleksibel dan otonom. Pengaruhnya yaitu pelatihan kinerja, peningkatan kepemimpinan, dan lebih adaptif terhadap perubahan. Yang keempat ada keramahan. Relevannya yaitu lebih disukai dan lebih patuh dan taat. Lalu pengaruhnya kinerja yang lebih baik, level perilaku menyimpang yang lebih rendah. Yang terakhir ada kehati-hatian. Relevannya yaitu lebih banyak usaha dan persisten, lebih terdorong dan disiplin, dan lebih teratur dan terencana. Pengaruhnya yaitu kinerja yang lebih baik, kepemimpinan yang lebih baik, dan umur panjang. Yang selanjutnya adalah dark triad, merupakan fitur yang tidak diinginkan dalam sosial. Yang pertama ada Machiavellianisme, bersikap pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan percaya bahwa hasil dapat membenarkan cara. Orang dengan dominan Mach memanipulasi lebih banyak, menang lebih banyak, dipengaruhi lebih sedikit, serta mempengaruhi lebih banyak dibandingkan dengan Mach yang rendah. Pekerja yang berkategori Mach dengan memanipulasi orang lain demi keuntungan diri sendiri
menang dalam jangka pendek, tetapi mereka akan kehilangan kemenangan itu dalam jangka panjang karena mereka tidak disukai. Yang kedua ada narsisme. Seseorang yang memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, memiliki rasa kelayakan dan angkuh. Sebuah studi atas pegawai Swiss Air Force mendapati bahwa orang yang narsis cenderung lebih terganggu dengan perasaan kurang diuntungkan. Berarti, ketika mereka tidak memperoleh apa yang mereka inginkan, mereka lebih stres akan hal itu dibandingkan orang lain. Yang ketiga ada psikopat. Dalam konteks perilaku organisasi, psikopat didefinisikan sebagai kurangnya kepedulian kepada orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal ketika tindakan mereka menyebabkan bahaya. Selanjutnya adalah pendekatan penghindaran. Kerangka kerja di mana individu beraksi pada rangsangan, yaitu rangsangan motivasi pendekatan dan motivasi penghindaran. Motivasi pendekatan adalah ketertarikan kita pada rangsangan positif, dan motivasi penghindaran adalah respon kita pada rangsangan negatif. Contohnya, ketika pendatang baru bergabung pada sebuah perusahaan, mereka disambut oleh atasan mereka. Namun, ketika mereka mengutarakan ide mereka, mereka ditertawakan. Karena itu terjadi motivasi pendekatan, yaitu mereka meminta umpan balik ke atas kinerjanya kepada atasan, dan terjadi juga motivasi penghindaran, yaitu mereka menghindari berbicara kepada atasan bila tidak penting. Sikap kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Yang pertama ada evaluasi inti diri. Kesimpulan akhir yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Yang kedua ada pengawasan diri. Sikap kepribadian yang mengukur kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Yang ketiga ada kepribadian proaktif. Orang dapat mengidentifikasikan peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Kepribadian dan situasi. Kepribadian dan situasi ini berkaitan dengan efek sifat tertentu pada perilaku organisasi tergantung pada situasi. Ada teori kekuatan situasi. Sebuah teori yang mengidentifikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Dengan kekuatan situasi, maksudnya adalah tingkat di mana norma-norma, petunjuk, atau standar mendikte sesuatu yang pantas. 4 elemen kekuatan situasi dalam organisasi. 1. Kejelasan, atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab kerja tersedia dan jelas. Kedua, konsistensi, atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk tentang kewajiban tanggung jawab kerja cocok satu sama lain. Ketiga, ada batasan, atau tingkat di mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendali. Yang keempat, konsekuensi, tingkat di mana keputusan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggotanya, klien, pasokan, dan seterusnya. Teori aktivasi sosial, sebuah teori yang memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lainnya. Nilai. Keyakinan dasar bahwa sebuah mode tindakan spesifik atau akhir dari keberadaan lebih diinginkan secara pribadi atau sosial dibandingkan mode tindakan atau akhir keberadaan lawannya atau kebalikannya. Nilai mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seseorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau yang diinginkan. Ia memiliki atribut isi maupun intensitas. Atribut isi mengatakan sebuah mode tindakan atau akhir keberadaan penting. Nilai cenderung relatif stabil dan bertahan, namun nilai juga dapat berubah jika kita meragukannya, tetapi pada umumnya nilai-nilai itu menjadi semakin kuat.
Ada juga bukti hubungan antara kepribadian dan nilai, menyiratkan nilai kita bisa saja sebagian ditentukan oleh sifat-sifat yang ditransmisikan secara genetik. Pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai memberikan pemahaman mengenai sikap dan motivasi orang-orang, serta pengaruh persepsi kita. Kita memasuki organisasi dengan ide-ide yang telah ditanamkan mengenai apa yang baik dan tidak sebaiknya terjadi. Ide-ide ini tidak bebas dari nilai. Sebaliknya, mereka mengandung interpretasi kita tentang yang benar atau yang salah, serta pilihan kita untuk perilaku atau tujuan tertentu terhadap pihak lain. Nilai mengaburkan objektivitas dan rasionalitas. Mereka memengaruhi sikap dan perilaku. Nilai terminal versus instrumental. Seorang peneliti, Milton Rockage, berpendapat bahwa kita membedakan nilai ke dalam dua kategori, yaitu nilai terminal atau terminal value, merujuk pada hasil akhir yang diinginkan. Ini merupakan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya, versus nilai instrumental atau instrumental value, merujuk pada mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal. Nilai-nilai pada generasi, kelompok kerja kontemporer. Para peneliti telah mengintegrasikan beberapa analisis terbaru dari nilai-nilai kerja ke dalam kelompok yang mencoba menangkap nilai-nilai unik dari kelompok atau generasi berbeda dalam Angkatan Kerja Amerika Serikat. Nilai-nilai kerja dominan pada angkatan kerja dewasa ini. Generasi lonjakan bayi memasuki angkatan kerja pada tahun 1965 sampai 1985, perkiraan umur sekarang pertengahan 40-an sampai pertengahan 60-an. Nilai-nilai kerja dominannya antara lain kesuksesan, pencapaian, ambisi, ketidaksukaan akan otoritas, kesetiaan pada karir. Generasi X memasuki angkatan kerja sekitar tahun 1985 sampai 2000, perkiraan umur sekarang akhir 20-an sampai awal 40-an. Nilai-nilai kerja dominannya antara lain keseimbangan kerja atau hidup, orientasi tim, tidak menyukai aturan, dan setia pada hubungan. Generasi milenium memasuki angkatan kerja pada 2000, tahun 2000 sampai sekarang. Perkiraan umur sekarang adalah di bawah 30 tahunan. Nilai-nilai kerja dominannya antara lain percaya diri, kesuksesan finansial, mengandalkan diri tetapi berorientasi tim, kesetiaan pada diri maupun hubungan. Pada tampilan 54 tadi, membuat segmentasi pekerja berdasarkan era mereka memasuki angkatan kerja, karena banyak orang mulai bekerja di antara umur 18 sampai 23 tahunan. Era-era itu sangat berkorelasi dengan umur pekerja. Di sini adalah 3 penjelasan dari generasi-generasi tadi. Pertama, generasi lonjakan bayi atau baby boomer merupakan sebuah kelompok besar yang dilahirkan sesudah Perang Dunia Kedua, ketika pensiunan perang kembali ke keluarganya dan keadaan mulai membaik. Mereka membawa etika hippie dan tidak mempercayai otoritas. Yang kedua, kehidupan generasi X telah dibentuk oleh globalisasi, 2 orang tua yang berkarir, MTV, AIDS, dan komputer. Mereka menghargai fleksibilitas, pilihan-pilihan hidup, dan pencapaian kepuasan kerja. Yang ketiga, generasi terbaru di angkatan kerja saat ini adalah generasi milenium yang tumbuh selama masa-masa sejahtera. Mereka memiliki sasaran hidup yang lebih terorientasi pada kekayaan, yaitu sebesar 81% dan popularitas sebesar 51%, jika dibandingkan dengan generasi X, yaitu 62% dan 29% berturut-turut. Mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. 30 tahun yang lalu, organisasi hanya peduli dengan kepribadian karena fokus utama mereka adalah mencocokkan individu dengan pekerjaan tertentu. Pertimbangan ini telah berkembang dengan mengikut sertakan seberapa baik kepribadian dan nilai individu itu cocok dengan organisasi. Mengapa? Oleh karena dewasa ini, manajer kurang tertarik dengan kemampuan seorang pelamar dengan pekerjaan spesifik dibandingkan dengan fleksibilitasnya untuk memenuhi situasi yang berubah dan komitmennya pada organisasi. Ada 2 tipe kecocokan orang, yaitu dengan pekerjaannya dan dengan organisasinya. Tipe kecocokan yang pertama adalah kecocokan orang dengan pekerjaan. Teori kecocokan kepribadian pekerjaan, Personality Job Fit Theory, oleh John Holland, sebuah teori yang mengidentifikasikan 6 tipe kepribadian
dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran. Seorang yang realistis dalam pekerjaan yang realistis berada dalam situasi yang lebih kongruen dibandingkan oleh orang yang realistis dalam pekerjaan yang investigatif. Yang kedua adalah kecocokan orang organisasi. Kecocokan orang dan organisasi pada dasarnya berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadian mereka. Selanjutnya adalah nilai-nilai internasional. Adapun nilai-nilai internasional, yang pertama adalah jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan adalah tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Yang kedua adalah individualisme versus kolektivisme. Individualisme adalah tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota kelompok dan mempercayai hak individu di atas segalanya. Sedangkan kolektivisme yaitu menekankan kerangka sosial yang ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagian untuk merawat dan melindungi mereka. Yang ketiga yaitu maskulinitas versus feminitas. Peringkat maskulinitas yang tinggi mengindikasikan budaya telah memisahkan peran bagi pria dan wanita, dengan pria mendominasi masyarakat, sedangkan feminitas yaitu budaya melihat sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita dan memperlakukan wanita sama dengan pria dalam segala hal. Yang keempat yaitu penghindaran ketidakpastian, di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak terstruktur menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Yang kelima yaitu orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Orientasi jangka panjang merupakan orang-orang dalam budaya melihat masa depan dan menghargai kebijaksanaan, persistensi, serta tradisi. Sedangkan orientasi jangka pendek yaitu orang-orang menilai di sini dan saat ini mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk berubah. Kerangka global untuk menilai budaya dimulai tahun 1993. Program Riset Kepemimpinan Global dan Efektivitas Perilaku Organisasi atau Global adalah sebuah investigasi lintas budaya yang berkelanjutan atas kepemimpinan dan budaya nasional. Adapun perbedaan utamanya yaitu bahwa kerangka global menambahkan dimensi-dimensi seperti orientasi kemanusiaan atau tingkat di mana masyarakat menghargai individu yang murah hati dan baik pada orang lain, serta orientasi kinerja atau tingkat di mana masyarakat mendorong dan menghargai anggota kelompok dan perbaikan kinerja dan kesempurnaan. Demikian presentasi bab 5 yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.